Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qahir. Wa biqaulihi yahdil muhtadun. Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Surat yang ketiga ayat 180. Surat ini dan ayat ini berada dalam juz yang keempat. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang Allah muliakan. Kata-kata muqaddimah, kata-kata pengantar kita tumpangkan saja kepada saudara pembawa acara. Namanya kuliah subuh itu kan terbatas, Pak. Iya, sampai siang. Ya, paling-paling sampai jam 6 sekitarnya lah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ceramah dengan judul Asy-Syakhiyu. Bahasa kita artinya sosial, pemurah. Nya dulu manusia kopak cekik kiki bukan dak ado pak, itulah hobinya sempilik karyam. Nya lebih senang menerima ketimbang memberi. Kalau masuk korban pak, senangnya menerima daging korban. Dan satu berkorban. Padahal kita tahu Bapak Ibu, pemurah salah satu sikap mental terpuji. Kikir salah satu sikap mental tercela. Banyak orang menyesal nanti di akhirat Bapak Ibu karena kikir, Pak. Jangankan di padang mahsyar, jangankan dalam kubur, di saat-saat jenazah setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, mau dimasukkan dalam kubur, di saat itu dia menangis. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Itu tangisan arwah di saat mau dimasukkan masuk kubur. Ya Allah, andaikan masih ada kesempatan bagiku hidup walaupun sesaat, walaupun sebentar, aku akan bersedekah. Hendak sholat apa? Hendak mendengarkan ceramah, hendak baca bersedekah. Dan sungguh aku menjadi orang yang soleh. Tentu hal ini tidak kita harapkan.
Oleh karenanya Bapak Ibu, upayakanlah dalam hidup, walaupun kita miskin tapi termasuk orang yang sosial. Kok kayo cara kayonya, kok miskin cara miskinnya. Just itu dalam sebuah hadis Nabi katakan, yadul ulia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Kalau bertanya, buka apa-apa ibu, di awak mana ketujuh? Baragi menerima. Hah? Atau dek ragu? Baragi menerima. Kalau dikira apa? Terima juga apa? Tapi andanya jangan selalu jadi harapan. Cukuplah insidental Pak. Tapi kalau bisa kita lebih baik memberi. Kenapa lebih baik memberi? Pertama, agar kita jangan menyesal. Salah satu sebab orang menyesal nanti setelah meninggal dunia karena tidak sosial. Malah Bapak Ibu kalau kita baca surah 28 ayat 77, wa bataghi fi ma taqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah 28 ayat 77. Raihlah kebahagiaan akhirat dengan karunia diberikan Allah kepadamu. Apa artinya? Sosial dan pemurah. Jadi kalau sosial kini, pemurah kini Pak, kita meraih kebahagiaan yang abadi nanti di kampung akhirat. Justru itu Bapak jakan Allah, bukan tidak boleh kita membangun dunia, boleh. Jangan kamu lupakan dunia kamu, jangan kamu lupakan. Tapi banyak orang Bapak Ibu di dunia lupa akhirat. Abi untuk dunia. Kalau untuk dunia tawara banyak, keping pun untuk itu. Ambo kalian ambo Bapak Ibu ya, membangun rumahnya nilainya Pak fisik saja mendekati 60 M. Untuk perangkat rumah Pak 15 M, total 75. Tapi masa akhirat Pak eko kaji leka. Jadi Bapak Ibu doakan Allah, salah satu agar kita menyencal nanti justru itu jadilah manusia sosial. Apalagi Nabi katakan Bapak Ibu dalam hadis sahih, as-sakhiyu qaribun ilallah, qaribun ilan nas, qaribun ilal jannah, wa ba'idu minan nar. Orang yang pemurah dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat ke surga, jauh dari neraka. Jadi salah satu upaya jangan masuk neraka, jadilah manusia sosial. Sosial harta, sosial ilmu, tenaga, pikiran, fasilitas. Barade tetangga Pak Ibu
Namun di kota kan terbatas Pak untuk parkir. Kok di lapang rumah awak, halaman awak bukan pintu parkir situ. Kau jangan sampai parkir di rumah Pak, di muka rumah sih Pak, tak boleh bersandar tu orang Bapak. Nyukalang di batu itu di kampung Bor Pak. Tak boleh, tak orang di muka rumah Pak. Ada orang seperti itu, ada di mana? Beragak cekir Pak. Ambo rumahmu Pak Ajan kan lama tinggal. Pindah Pekanbaru, pindah ke Jakarta. Itu tidak boleh berkunci buku itu Pak. Siapapun yang parkir silakan. Tanah sebelah pakai gratis. Kau kunci, kau ada tamu, ada anak pakai. Gampung kada dia apa ibu jangan rata Pak, jangan runtuh rata pun tidak. Tunggu hitam tu kan banjir Pak. Rumahmu terendam tapi tidak pernah banjir. Dan ketinggian banjir Pak. Naranda. Mungkin karena kita ada sosial. Apalagi Bapak Ibu lakukan Allah, kalau kita sosial, apapun yang kita keluarkan Allah ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulifu wa huwa khairur raziqin. Surat 34 ayat 39. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah janji ganti yang lebih baik. Tadi Bapak Ibu lewat selengan di muka kota Amal, yuk ketidiam di si baraisinya barangkali 2.000. Kalau 2.000 tadi Bapak Ibu kita isi di sisi Allah menjadi 1.400.000. Percaya udah? Karena 1 rupiah itu Pak diganti Allah 700. Kalau 2.000 menjadi 1.400.000. Kalau 5.000 3.300.000. Kalau 10.000 menjadi 7 juta. Begitu Allah mengganti bahkan Allah. Sudahlah diganti, yang tinggal di kita itu barokah. Kok kayu Pak mati harta tinggal untuk keluarga. Tapi yang banyak melihat Bapak Ibu berapa banyak orang kayu Pak alun mati haratu habis. Sebab dia sempili Pak. Ceke saya tak ada saja untuk orang buat untuk diri sendiri ceke Pak. Kau makan tak namu, umroh tak namu. Bola Bapak, Ibu, Ayah ke Makkah kan piti banyak. Yo capek Pak, tapi sampai mati tidak nyelakuan Pak. Alun mati Pak biar atau tidak seorang orang seperti itu. Ada orang kayu di kampung Pak Ibu nak kayu tapi yang mati ini nak paling bangsa. Sebab dia cekeh. Jadi Bapak melakukan Allah apapun yang kita infakkan Allah jadi ganti. Tidak perlu kita khawatir. Tidak ada orang yang miskin kena berwakaf. Tidak ada orang yang melarat kena berinfak. Tidak ada orang sampai menjual ruko rumah kena umroh haji. Tidak ada. Apalagi Bapak Ibu Nabi katakan membana baitan min buyutillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang turut membangun rumah Allah,
mungkin 1000, 2000, 100, 200 atau lebih. Allah janji, kata Nabi, akan membikinkan rumah untuk orang itu nanti dalam surga. Pernah nak Nabi menjadi siapa buat rumah rancak-rancak di dunia, oh mati besok hadiah lagi rumah nanti di akhirat. Ada tak? Tak ada. Bukan tidak boleh bangun rumah, silakan. Tapi jangan lupa bikinkan rumah nanti di akhirat dengan jalan kita berinfak dan berwakaf. Di samping itu Bapak melihatkan Allah, innallaha fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi kita mau menolong orang lain. Kalau peduli ya Pak, orang lain tak sia-sia orangnya Pak. Allah peduli kawan. Lebih-lebih di saat-saat kita menghadapi suatu masalah yang kita tidak siap. Tapi kita diselamatkan Pak. Hamba tidak sekali itu merasakan itu Bapak Ibu. Contoh, Jumat 15 hari yang lalu, hamba khutbah di Masjid Tauhid Kota Solo. Jalan Padang Solo tutup buka tutup di Pandakian. Ambo berpikir Pak, kalau lewat situ ambo bisa macet 3 jam. Kalau 3 jam hari lah jam 10 jam aku sampai Solo. Pak mau? Ambo ambil jalan Perang Panjang. Ambo pakai supir. Tapi di saat mobil ambo mau masuk kota Solo, jalan mulus luas, rancak hari ada supir nyoba lari 80 Pak. Kalau 80 tuh gak capek Pak ya. 80 ambo siko ke supir. Nah biasa ambo, tapi karena ambo besok paginya mau berangkat ke Jakarta, mau tak tolong ke kawan. Lewat orang di buku Pak. Betul, jo motor. Ada anak-anak Pak. Orang usianya 63 tahun. Jaraknya mobil Bapak Ibu paling-paling antara 5 atau 6 meter. Bayangkan apa yang bakal terjadi Pak. Oto kancang ada lewat. Tidak bisa dihindarkan Pak. Aku paham. Ini Bapak kamu ingat Allah. Kendalikan mobil, jangan rem mendadak, ini berbahaya. Turunkan. Tidak bisa dengan terjadi tabrakan. Itu moto Pak. Nyotok B ya. Itu mobil sedan. Putus. Pondanya hancur Pak. Tidak bisa dipakai. Talanggung orang tuh kate Pak. Tajam Pak ke pinggir jalan. Tiba dia terumpui. Kata orang Pak, mati. Kurang banyak mencelik Pak, mati. Mencari peristiwa seperti itu. Atau ambo ketapian dari supir turun, ambo cari apa tu? Senyum kamu Pak, ambo dah berada Pak. Senyumnya Pak. Tak sendiri Pak, dia terumput. Lebih kurang semeter rumput dan menunggu Pak. Bocah mejo ada masa ke situ, bawa ke dokter, perawat, dipreso tidak ada Pak. Jangankan luku Pak, gores pun tidak. Honda cair atau muda ada Pak. Orang nak percaya Pak, itu yang bakal terjadi.
Tapi kenapa selamat? Kenapa aman? Kenapa tidak dari mara bahaya? Barangkali kita sosial. Radul bala bis sadaqah. Hindarkanlah mara bahaya dengan bersedekah. Walaupun terjadi mara bahaya, terjadi musibah, Allah selamatkan kita karena infak. Yakin? Percaya? Mudah sekali dulu mencoba. Itu cerita kenyataan seperti itu. Di dunia kita ditolong Allah, apalagi nanti di saat-saat kita sakarat. Di saat-saat kita berada dalam kubur, salah satu yang membela kita di azab kubur adalah infak dan sedekah. Datang malaikat kamu azab awak apa ibu? Tidak bisa karena dibela oleh infak sedekah. Justru itu bapak ibu walaupun sedikit sesuai dengan mampu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Salah satu ciri orang bertakwa dia berinfak. Kok kaya cara kaya, kok miskin cara miskin. Tapi berinfak itu bapak melakukan Allah yang paling baik tuntunan agama selagi hidup. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyadakumul maut. Surat 63 ayat yang ke-10. Belanjakanlah hartamu, infakkanlah hartamu sebelum mati selagi hidup. Ajan contoh orang kampungmu, Pak. Orang kampungmu banyak ibu. Di saat lampir matinya, Pak, lah sakit-sakitnya tu berpesannya ke anaknya. Oh nak, ya Pak, ya Bu, kok jadi ya mak mati nak? Kau rata kau jual ke Mas Haji. Aku agil ke anak yatim, tapi kok jadi mati? Lebar apa? Kok jadi mati? Kok tak mati? Tidak. Banyak orang seperti itu, Pak. Asing gua ratunya bapak bedai banyaknya simpan di bank. Kalau di bank awak simpan bapak ibu, awak matinya tinggal. Tapi kalau simpan melalui rumah Allah, anak yatim, fakir miskin, fisabilillah, MDA, TPS, itu DPS itu akhirat. Bunganya berapa? 700%. Kalau bank dunia berapa bunganya, Pak? 10%. Nah, kadang-kadang kalau seketik habis dia bang, Pak. Namparanya banyak, Pak. Kalau ceki sampili dari dunia mati awak anak pacaka gara-gara harato. Namun minggu yang lalu di Jakarta ada orang minta tolong kamu, Pak, menyelesaikan sengketa waris. Sudah dihitung jumlahnya 528 miliar. Masya Allah, Pak. Itu tidak jauh dari istana, Pak. Abang menginap selalu diberinya hotelnya Grand Alia Cikini, Jakarta. Dah mati orang punya Pak dulunya. Akhirnya anak pacaka. Banyak seperti itu, Pak. Tapi kalau infakkan, belanjakan selagi itu, tidak ada orang nama cakap ada, Pak. Cuma jangan seluruh, sebagian tinggalkan untuk keluarga.
Jadi kita kembali Bapak bilakan Allah. Allah akan menolong kita selagi hamba mau menolong orang lain. Semakin banyak kita menolong umat, semakin banyak sosial kita, semakin banyak ketemu Allah kepada kita. Ada seseorang mendadak orang tuanya sakit, Pak. Dilarian ke rumah sakit. Tiba di UGD, dah terbaring di situ. Datanglah petugas, perawat, dokter. Kata dokter, kok terlambat dibawa ke sini. Rupanya orang kolah sakarat. Tapi yang anak tadi pasrah. Ya bukan terlambat Pak, dia mendadak mendapat keluhan ini. Ya saya mohon Bapak rawatlah. Kalau takdirkan nanti meninggal, ya apa boleh pula, tentu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tadi kena mendadak, Pak, saya tinggalkan ini orang tua saya pasrah kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak tolong bersama petugas lain, saya pulang dulu ke rumah, menyampaikan kepada keluarga yang lain. Pulang. Dan perjalanan motornya habis minyak, Pak. Di pom bensin. Waktu selama itu di kejauhan nampak adanya seekor kucing bersama anaknya kedinginan. Jadi kelaparan nampaknya, Pak. Orang kok mengerti. Hanya balikan ikan tuna kalau di Gorontalo ya, di Makassar. Nyagen ke kucing tadinya makan bersama anaknya, Pak. Nya lanjut pulang ke rumah, beritahu kepada keluarga yang lain. Kemudian buru-buru ke semuanya datang ke rumah sakit karena orang tuanya yang sangat mengkhawatirkan, kata dokter. Sudah di penghujung hayatnya. Tapi sampai di situ Bapak Ibu, tidak ada orang tuanya, Bapak. Tacangannya, mana orang tua saya? Pak, orang tua ke Bapak sudah di dalam, sudah di ruang inap. Dia sudah sadar, dia sudah mulai kuat. Tadi dikatakan mengkhawatirkan. Kenapa terlambat? Ternyata kembali. Masuk ke dalam, memang orang tuanya insaf sadar, diciumi, disalami, harum air mata keluar. Mama, apa yang terjadi? Nah, tadi waktu Mama dalam keadaan tidak sadar, rasanya Mama bermimpi. Seekor kucing bersama bapak anaknya menadahkan tangan ke langit. Mama lihat seperti itu. Selesai dia berdoa menadahkan tangan dalam bahasa kucing, Mama bagaikan orang tidur terbangun sehat. Mama tidak tahu kenapa kucing seperti itu. Tak karena dia anak tadi, mungkin karena memberikan makanan ke kucing. Kucing saja dia makan, Pak. Nyotolong bahwa ada Allah Ta'ala, Pak. Apalagi ada diberi makan orang lain. Di situ sosial. Pantaslah kata Nabi, irham mampil yarhamka mampis sama. Santuni makhluk yang ada di bumi, akan santun kepada kamu makhluk yang ada di langit. Allah, malaikat santun kepada kita kalau kita santun kepada makhluk. Akhirnya negara awak enggak, Pak, kawan membunuh. Polisi ini kan bunuh apa? Kalau nggak polisi bunuh ke apa? Bahaya apa, Pak? Akhirnya orang apa? Bangga tahu orang lain bahasanya membuat salah. Kuat. Kami berselingkuh. Dia melakukan pelecehan. Kan berarti dia mau diajak untuk itu. Kalau iya,
Kita kembali Bapak dengan Allah. Begitu besar manfaat sosial dalam kehidupan kita. Allah akan menolong kita di dunia, di waktu sekarat, dalam kubur akan lapang Pak kalau kita sosial. Ada kawan Bapak, mantan hakim, terakhirnya di Pekanbaru hakim tinggi, tapi dia meninggal. Di Bukit Tinggi, di Biaro, masuk ke dalam Kasalo Pak. Kuburannya tuh Pak, kalau kuburan aku kan suku Bandan ya Pak. Iyo, gadang orangnya, gadang lahnya, kete orangnya, kete lah. Waktu dimasukkan apa Ibu, lah ditutup je papan tuh Pak. Halap si papan tuhnya Pak, lampang kuburannya Pak. Tampang Pak. Tak jangan orang balik lampang kuburannya kok. Tak pasri tambah Pak. Lapangnya urut Pak. Baca itu orang. Ayolah kalau sosial dalam hidup. Ini sosial Pak pemurah Pak. Ini kalau makan di restoran Pak. Itu ada orang lain makan Pak, orang miskin. Nyobain Pak. Itu nyobain. Jadi kalau Pak makan di restoran Pak sekali-sekali. Ada orang bansek Pak, balian lah. Ya nasi 10.000 ya Pak. Tapi yang ambo kok nak makan usah Pak bayan. Kau usah kau tak boleh nak kita. Orang miskin Pak. Ambo acak seperti itu Pak. Mau cuba Pak. Kini ni gak dicuba Pak bagi orang Pak. Bahasa orang aduh tak. Habis ganti dah tak lah Pak. Nah 10 bungkui ganti ni, 50 bungkui dah ganti. Kadang-kadang masuk saya. Kadang-kadang ambo Pak. Allah ganti seperti itu. Jadi Bapak bilakan Allah. Itulah pengajian kita di pagi kini. Jadilah kita manusia sosial. Sesuai kemampuan Allah. Sosial dengan harta. Sosial dengan ilmu. Sosial dengan fasilitas. Fasilitas. Bapak mau keluar. Pagi hari. Hari hujan. Itu ada. Tetangga kita, jamaah kita keluar. Pak, kemana? Keluar. Naik. Ikut Pak, puntiang dari Pak. Anyang saya, lah, berapa ceknya. Tapi si kau tidak ada orang cekik, orang sosial kesadanya. Yuk, alhamdulillah. Mudah-mudahan ceramah kita bermanfaat. Baik untuk ambo, baik untuk kita bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bapak Ibu sama kita. Bapak Ibu yang dulu karena hari ini kita ada sedikit makanan yang telah disediakan oleh Ibu Lestari. Itu mari kita jalani sebelum kami. Mudah-mudahan akan dia sampaikan tadi menjadi ikhtifal dalam hidup kita sehari-hari dan akan kita amalkan di kehidupan kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu Pan. Pen, bantu si David Pen, biar capek. Nah.
Pak, betul Pak. Kan lo. Pak, siapa? Pak, itu mudah. Iya. Nah, udah mudah mengkalang diri dah Pak. Ten Pak. Ten, lah.